Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan pemandangan kembalinya Pegito yang akhirnya kembali dari latihannya selama 100 tahun atau lebih di ruangan hiperbolik. Sekarang dia berada di alam para dewa tua dengan di sampingnya berdiri dua rekan setimnya, Camber dan juga Salot. Masing-masing meregangkan tangan dan memijat otot mereka untuk mempersiapkan diri pada pertarungan ini. Hingga kemudian Pegito menghilang dari tempat itu, membuat Salot penasaran kemana perginya Pegito sekarang. Camber minta Salot untuk membiarkan Pegito saja karena Pegito sudah membicarakan momen ini selama beberapa dekade dengan mereka. Jadi mereka harus membiarkan Pegito menikmatinya. Tak lama setelah kepergiannya, Pegito memimpin dua Saiyan lainnya untuk mulai berjalan sendirian menuju tengah panggung. Dan sesampainya di tengah, sambil menatap ke arah tribun, penonton dan para petarung, matanya langsung melesat ke segala arah dalam satu tujuan. Pegito akhirnya tahu jadi mereka inilah yang berdiri bahkan di atas tahta Zeno, yaitu para dewa tua, termasuk Akobel yang sudah membantu Lucifer. Pegito merasa dia tidak perlu terkejut setelah melihat Kronoa, tapi mereka tidak tampak begitu menakutkan. Dalam pandangan Pegito tentu saja ada para dewa tua, 7 dari mereka tidak termasuk Zeus. Untuk pertama kalinya Pegito bisa melihat siapa mereka setelah sebelumnya hanya melihat Kronoa, Akobel, dan Hera di masa lalu. Masing-masing dewa tua memiliki pemikiran mereka sendiri dalam diam. Namun Hera khususnya hanya berkata bahwa pengkhianat itu telah kembali. Ciptaannya sendiri yaitu Pegito kini berbalik melawannya. Hanya beberapa saat kemudian Pegito akhirnya memalingkan kepalanya ke arah balkon yang berada di atas segalanya. Siluet gelap seorang pria tua yaitu Zeus di kejauhan. Sambil tersenyum, Pegito ingin segera meralat ucapannya. Karena ketika Pegito melihat Zeus, baginya yang satu ini benar-benar tampak meyakinkan. Pegito hanya bisa membayangkan seberapa besar tingkat kekuatan Zeus yang sebenarnya sebagai pemimpin dewa tua. Namun saat Pegito menatap Zeus, Zeus juga membalas tatapannya, menatap ke bawah dengan tidak senang. Zeus berpikir versi Pegito yang diciptakan oleh Hera, tapi entah bagaimana diambil oleh Kronoa. Dan Zeus penasaran mengapa para dewa tua lain menganggap Pegito begitu penting, dan Zeus sendiri tidak pernah tahu. Tapi bagi Zeus, Pegito lah alasan seluruh kekacauan turnamen ini dimulai. Membunuh dewa, melepaskan iblis, melarikan diri dari dunia iblis. Dosa-dosanya tidak termaafkan. Bersama Akobel dan Kronoa, Pegito sama bersalahnya. Jadi Zeus tegaskan sudah sepatutnya saat mereka kalah, Pegito juga akan mati bersama mereka. Tapi begitu Zeus menenangkan dirinya dengan pikiran tentang penghapusan Pegito yang sudah dekat, tiba-tiba matanya terbelalak. Begitu Zeus berkedip dan membuka matanya kembali, Pegito tidak terlihat dimanapun. Panggung bersih dari kehadirannya, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak awal. Di sini dengan kekuatan Zeus yang digadang-gadang paling kuat sepanjang sejarah alur ini, tetap tidak bisa melihat kemana Pegito pergi. Wah, apakah Pegito benar-benar sudah setingkat para dewa tua? Hingga tiba-tiba luar biasa beraninya dan dengan penuh percaya diri, Pegito tampak kembali di tribun. Dan tidak sembarang tempat di tribun, tapi Pegito bertengger seperti burung di kursi tepat di depan dewa tua Akobel. Pegito yang penuh senyuman seolah-olah sedang melihat teman lama, segera menyapa Akobel yang akhirnya bertemu lagi. Pegito mengingatnya karena Akobel sudah mencoba membuatnya terbunuh juga demi putranya Lucifer. Saat itu Akobel mencoba membantu Lucifer di saat Pegito begitu kuat. Jadi Pegito yakin Akobel telah menjaga Lucifer tetap hidup dan membuatnya lebih kuat juga sekarang. Pegito sangat mengharapkan itu karena dia punya urusan yang belum selesai. Sambil menatap balik ke Pegito dengan tenang, seolah-olah dia hanyalah rakyat jelata di hadapannya, Akobel hanya mengakui kecepatan Pegito mengesankan karena bisa sampai di sini seperti itu. Akobel yakin dia pernah berada di level ini saat dia masih kecil. Dan mengenai Lucifer, Akobel ingin dia mengkhawatirkan putranya sendiri dan menyuruh Pegito mengkhawatirkan nyawanya sendiri di turnamen ini. Baginya, Pegito terlambat ikut permainan dan tidak tahu siapa saja yang ada di sini. Akobel juga menyuruh Pegito percaya karena Pegito bahkan bukan yang terkuat di turnamen ini, apalagi petarung terhebat. Pegito tidak masuk ke dalam ancaman bahaya bagi Akobel dan juga bukan ancaman bagi Lucifer. Jadi, lebih baik fokuslah pada apa yang Hades siapkan untuk Pegito sekarang. Bagaimanapun Akobel tahu Dewa Tua Hades tidak bisa diremehkan. Namun, secara mengejutkan saat Pegito mendengar ini, hanya kegembiraan sadis yang bergejolak di ekspresinya. Mendengar Akobel mengatakan itu, Pegito merasa dia pasti benar-benar melewatkan banyak hal. Dan Pegito bertanya-tanya petarung macam apa yang Akobel lihat sampai begitu percaya
dirinya. Bukannya takut, Pegito justru berpikir Akobel baru saja membuat turnamen ini jauh lebih menarik baginya. Namun, kegembiraan ini segera terputus ketika dari belakang suara menggelegar Dewa Tua Zeus berteriak. Zeus menyuruh Pegito kembali ke atas arena atau Pegito akan menghadapi eliminasi. Pegito yang kekanak-kanakan itu kemudian hanya menoleh ke belakang menyuruh Zeus untuk tenang. Pegito bahkan sedikit memberikan sindiran kecongkakannya seperti yang selalu dia lakukan pada orang-orang yang ditemuinya. Lalu menghilang dari tempat itu meninggalkan Akobel yang tetap tidak terganggu. Dia tidak lebih takut atau khawatir tentang Pegito daripada sebelumnya karena percaya pada perkembangan Lucifer sekarang. Pegito kembali ke arena untuk berdiri di samping Camber dan Salot yang sudah siap. Salot minta Pegito untuk menyimpan formalitasnya setelah mereka memenangkan hal ini. Pada saat itu Zeus menatap ke bawah lagi, tapi kali ini ke arah Dewa Tua Hades. Zeus minta Hades untuk segera membawa timnya sekarang sebelum dia kehilangan kesabaran. Dewa Tua termuda yang gugup itu berkeringat dengan tangan di belakang kepala, tidak ingin membuat pemimpinnya lebih marah lagi. Jadi Hades tidak akan membuang waktu lagi karena inilah kontribusinya untuk turnamen ini, yaitu beberapa ciptaan terbaiknya. Sambil memberikan bungkukan yang eksentrik di depan semua dewa, dia melihat ke arah arena dan menyuruh timnya untuk segera keluar. Hingga kemudian sebuah portal hitam berapi seolah-olah dari dunia bawah yang mengerikan terbuka langsung di arena. Dalam hitungan detik, 3 entitas melompat keluar yang mengejutkan Pegito dan kawan-kawannya. Wajah ketiga petarung itu terlihat untuk pertama kalinya. Satu mengenakan baju besi kaca seperti cermin, yang lain seorang pria kekar dengan kumis yang menawan, dan yang terakhir seorang pria berkulit gelap dengan topeng suku untuk menyembunyikan wajahnya. Ketiga pejuang yang sangat berbeda itu menatap ke depan ke arah para Saiyan tanpa rasa takut maupun ide tentang siapa mereka. Mereka malah meremehkan Pegito dan dua lainnya karena cuma anak-anak yang ingin bermain. Yang lebih besar dan lebih pendek dari rombongan itu dengan kumis baplang maju sebagai pemimpin mereka. Dia bernama Maha, tapi Kronoa yang menatap ke bawah hampir menunjukkan ekspresi kasihan saat mengamati mereka dengan tangan di bawah dagunya. Baginya, ini menggemaskan melihat Hades muda telah tumbuh begitu pesat dari orang-orang kecil yang dia buat. Tapi dengan hanya 3 petarung, Kronoa rasa Hades berbohong tentang ini sebagai ciptaan terbaiknya. Hades pasti memiliki rencana yang sama dengan Aries, yaitu menyimpan yang terbaik untuk nanti. Artinya, jika 3 peserta Hades kalah di sini, Hades tidak akan dieliminasi karena masih punya petarung lain yang belum main. Berbeda dengan Poseidon yang mengeluarkan semua petarungnya sekaligus dan akhirnya dibantai. Meski begitu, Kronoa tetap menyebut Hades bodoh karena seharusnya Hades mengeluarkan semua petarung yang dia punya jika ingin bisa mengalahkan Pegito. Dan bicara tentang Pegito, dia sedang menatap ketiganya dengan jauh lebih terkesan dan bersemangat. Pegito sudah bisa merasakan kekuatan mereka melampaui para angel, dewa penghancur, dan bahkan Kaisar Iblis yang pernah Pegito lawan. Jadi, Pegito akui itu tidak buruk sama sekali untuk Dewa Tua Hades. Namun, segera petarung pertama dan pemimpin yang bernama Maha melangkah maju. Langkah pertamanya adalah menggetarkan arena ini. Sambil menatap ketiganya dengan teliti, dia ingin bertarung melawan Salot yang baginya tampak cukup kecil untuk jadi makan malam. Jika mereka berdua tidak keberatan, Maha akan mengambilnya duluan. Pegito kemudian melihat ke arah Salot dan berkata sepertinya musuh itu memilihnya. Pegito minta Salot untuk lebih baik jangan mengecewakannya. Tapi di sini, Pegito punya sebuah rencana yang harus dipatuhi oleh Salot. Dengan percakapan misterius yang hampir seperti kode ini selesai, kaki Salot mulai berjalan maju. Namun saat dia mendekat, dia hampir tampak seolah-olah itu bertentangan dengan keinginannya. Saat tubuhnya yang bungkuk mendekat, Salot ingin mereka segera menyelesaikan sandiwara ini. Salot hanya harus ingat, ini semua hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Dan lawan di depannya telah memasang kuda-kuda bertarung. Maha akui Salot setidaknya punya keberanian melawannya. Jadi, Maha akan membuat ini secepat yang dia bisa. Begitu saja, pria besar yang sangat percaya diri ini meluncur dari tanah untuk menyerang lebih dulu. Dalam sekejap, meskipun ukurannya besar, dia melesat lurus ke arah Salot seperti bola perusak. Sementara Salot hanya dengan santai terus berjalan maju dengan kecepatan lambat yang sama. Tepat sebelum benturan, Maha berhenti dan melompat lurus melewati Salot dalam satu gerakan, mencoba mencari titik buta. Saat Salot berbalik, dia disambut oleh pemandangan aneh Maha yang memegang jubah yang menghiasi pinggangnya.
Seolah-olah jubahnya memiliki pikirannya sendiri dan terbuat dari kain yang tak terbatas. Kain-kain itu tiba-tiba melesat keluar. Saat lembaran kain itu datang lurus ke arah Salot, bahkan dia bertanya-tanya kenapa Maha mencoba melukainya dengan pakaian. Tapi ketika dia mulai berpikir begitu, lembaran kain itu mengambil lintasan yang sama sekali berbeda. Hingga dalam sekejap bergerak mengelilingi seluruh tubuhnya sampai tiba-tiba menyempit seperti ular piton dan melilit erat tubuh Salot. Batang tubuhnya remuk ke dalam saat kain-kain itu menekan kuat. Karena itu adalah rencananya sejak awal, Maha berteriak dalam keberhasilan yang dirasakannya. Sambil menatap mangsanya yang terjebak, kata-kata terakhirnya adalah dia minta Salot untuk tidur lebih awal. Maha tidak ingin membuat rasa sakit ini bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Seketika, dia melompat ke langit di depan Salot dan memulai serangan sejatinya. Mengambil kesempatannya untuk melayangkan pukulan tepat ke pipi Salot, menumpahkan darah segera. Dengan kurangnya pertahanan Salot, tampaknya lilitan itu efektif. Pukulan itu jelas memiliki beban saat tubuh Salot kemudian terlempar terseret di panggung seperti sampah. Namun sebelum dia sempat berhenti, kaki Maha yang mudah dikenal itu sudah melakukan kontak lagi di sisi lain. Selanjutnya, Salot ditendang tinggi ke langit dengan tendangan sepak bola yang luar biasa. Lalu Maha melesat mengejar dengan kecepatan yang mengesankan dan gerakan berikutnya adalah menggunakan kepalanya yang besar untuk menanduk tulang belakang Salot. Dan melakukan apa yang tampak seperti jurus pamungkas, Maha kemudian datang tepat di atas Salot dengan tangan tertekuk erat di belakang kepalanya. Dengan bantingan dua tangan, Salot dipukul jatuh langsung ke tanah dengan tabrakan yang berdampak besar. Saat asap mengepul dari benturan Salot, dua sayan lainnya sedang menonton. Secara mengejutkan, Pegito hanya menonton dengan penuh senyuman, sementara Camber tetap diam. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada sorakan, hanya wajah datar tanpa ekspresi. Namun, dalam adegan yang kelam, hampir tidak pernah ada momen untuk bersantai. Dari bayang-bayang di sebelah Salot yang matanya terpejam, siluet Maha muncul. Kemudian dia meraih Salot melalui lilitannya lagi dan mengangkat Salot seperti kaleng kerupuk. Maha kemudian melemparkan Salot ke langit seperti sebuah tombak. Seketika tubuhnya melesat jauh dengan kecepatan tinggi. Maha mengakui Salot telah membuatnya terkesan, tapi ini akan menjadi waktu tidur untuk Salot. Dia berharap semoga para leluhur membimbing jiwa Salot. Dan setelah menyelesaikan doa singkat ini, sambil membuka mulutnya yang besar, Maha menghasilkan energi hitam dan putih di dalamnya seperti Broly, bercampur menjadi satu untuk menciptakan bola kekuatan murni yang tidak stabil. Seperti yang diharapkan, dia menembakkan dengan akurasi sempurna seberkas energi dahsyat yang melesat dengan cepat ke langit dan mencapai tubuh Salot yang terbungkus di atas sana hanya dalam hitungan detik. Dan anehnya, saat Salot menyadarinya sambil melihat ke bawah, itu bukanlah ekspresi ketakutan maupun kekhawatiran di wajahnya. Kata-katanya sebagai balasan bahkan lebih aneh lagi. Apakah ini rencana yang dimaksud Pegito tadi? Namun, terlepas dari itu hasilnya tetap sama. Begitu laser Maha melakukan kontak dengan Salot, sebuah ledakan raksasa terjadi di seluruh tempat itu. Sementara, Pegito dan Camber yang menonton diterangi oleh cahaya dari ledakan yang tersisa, membuat Pegito masih tersenyum. Komentarnya sama anehnya dengan kata-kata terakhir Salot. Namun, saat ledakan berakhir, meninggalkan awan debu di langit jatuh ke bawah, yang tidak lain tubuh Salot yang masih berasap. Tidak ada satu kata pun atau suara darinya, sampai akhirnya menabrak sekali lagi permukaan arena lebih keras daripada sebelumnya. Meskipun masih hidup, dengan rintihan dan mata terpejam, Salot tampaknya mulai tidak sadarkan diri. Dia benar-benar telah ditidurkan dan setelah bertahun-tahun berlatih, entah bagaimana dia dikalahkan. Maha merasa tugasnya sudah selesai. Dia minta dua temannya untuk jangan terlalu lama karena sekarang sudah hampir waktunya makan siang. Temannya harus mengakui dia mengatakan sesuatu yang aneh tentang orang-orang ini. Sejujurnya, dia mengira Maha tidak akan berhasil kembali. Petarung kedua Hades yang berbaju besi kaca seperti cermin mulai melangkah maju dengan kepercayaan diri yang baru. Dia menatap ke depan dan memperkenalkan namanya adalah Vision. Dia membongkar dirinya melihat kematian tertentu di masa depan mereka. Dan di sini, Vision akan menantang Camber jika mereka berdua tidak keberatan. Pegito merasa dia lagi-lagi dianggap sampah. Sepertinya semua orang sudah lupa siapa dia, bukan hanya Kobel. Jadi, Pegito menyuruh Camber untuk segera pergi dan kembali memberikan kode rahasia seperti yang dia katakan pada Salot sebelumnya. Diam seperti saat pertarungan Salot, Camber yang mengikuti perintah berjalan maju ke tengah meninggalkan Pegito di belakang. Namun sambil menatap ke depan, di dalam hatinya dia berpikir
Dirinya tidak tahu apakah bisa melakukan apa yang baru saja Charlotte lakukan, tapi Camber akan mencoba. Sekarang Camber yang berhadapan muka dengan Vision, sementara Vegito terus menonton. Sampai dengan cepat melesat maju, Vision berharap Camber akan menjadi lawan yang mudah seperti Charlotte. Tapi akhirnya para Saiyan yang berlatih ini menunjukkan buah dari kerja keras mereka. Camber secara insting bisa menghindari pukulan cepat Vision tanpa perubahan ekspresi. Hal itu terus berlanjut saat Vision melanjutkan dengan rentetan tendangan dan pukulan. Masing-masing dihindari dengan mudah, meninggalkan bayangan dari wajah Camber yang tenang. Namun, saat Camber menunjukkan pertunjukan profesional ini tanpa membuat satu kesalahan pun, Vegito yang menonton malah tampak tidak senang sama sekali. Faktanya, Vegito tampak jauh lebih bahagia saat melihat Charlotte dihajar. Hingga tiba-tiba, Vegito berteriak dalam kemarahan murni, suaranya terdengar lebih keras bahkan daripada suara Zeus. Camber yang mendengar ucapan Vegito langsung menjadi waspada, bahkan tahu apa kesalahannya. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Vision yang menyerang. Tiba-tiba, Vision menyerang, mendaratkan serangan talak di wajah Camber. Kedua petarung segera berpisah setelah pendaratan ini di ujung panggung turnamen yang berlawanan. Dia akan bisa menghajar Camber pada akhirnya. Tapi Vision akui Camber lebih cepat dari kelihatannya. Mungkin tubuhnya ini tidak akan cukup untuk menghabisinya, setidaknya tidak dengan cepat. Baginya itu tidak masalah karena Vision punya kemampuan khusus dan berjanji akan membuat Camber ketar-ketir. Secara misterius langsung dari tanah, Vision menciptakan sebuah cermin raksasa. Permukaan pantulannya yang berkilau memukau semua mata yang melihat. Namun saat dia sekarang berjalan di belakangnya, Vision tegaskan sudah waktunya Camber menghadapi seseorang seukurannya. Meninggalkan Camber menjadi bingung dan di depannya hanyalah pantulan dirinya sendiri. Itu adalah cermin biasa dan Camber penasaran apa yang terjadi. Tapi pantulan yang berkilauan ini hancur saat tiba-tiba cermin itu pecah menjadi sejuta keping, memaksa Camber untuk segera menutupi dirinya. Saat dia perlahan menurunkan tangannya, apa yang dia lihat sekarang membuat Camber yang tenang pun menjadi kaku. Karena di depannya ada salinan sempurna dari Camber seperti cloning. Matanya yang benar-benar putih seperti Vision menjadi satu-satunya perbedaan. Sampai akhirnya Camber mulai berbicara dan bahkan terkejut dengan langkah Vision selanjutnya yang membuat salinan dirinya sendiri. Vision tegaskan Camber akan segera tahu mengapa Dewa Tua Hades memilihnya. Bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena kemampuannya. Karena Vision bisa meniru petarung manapun yang ada di depannya. Jadi semua kekuatan Camber sekarang bisa digunakan oleh Vision. Bahkan Vision sangat pede Dewa Tua pun tidak aman dari kemampuan ini. Jadi Vision akan menunjukkan kepada Camber apa yang benar-benar bisa dilakukannya. Setelah penjelasan yang mengejutkan itu, Vision melesat lurus ke arah Camber dengan kecepatan yang meningkat pesat. Seketika dia mencengkram Camber dan kali ini Camber tidak cukup cepat untuk menghindar. Vision dengan kekuatannya sekarang yang didapat dari tubuh Camber mulai meremukkan kepala Camber asli. Pipi Camber tertekan saat darah menetes dari mulutnya. Dia melepaskannya dengan cepat untuk kemudian memukul dagu Camber dan kali ini menghempaskan Camber terpental jauh, melampaui kecepatannya hingga ke bagian belakangnya. Sebelum ayunan punggung meniupnya kembali ke arah yang berlawanan. Dan seperti Charlotte sebelumnya, Camber terlempar terseret di lantai turnamen hingga akhirnya berhenti. Dan luar biasanya, dari pandangan hitam di matanya sendiri sekarang Camber pun dikalahkan. Begitu mudahnya tahun-tahun latihannya seperti tidak ada gunanya. Atau mungkin dia dan Charlotte hanya berakting saja. Vision berpikir dia bisa mengalahkan siapapun dengan kekuatan ini. Vision, pejuang kedua Hades yang menang, berteriak ke langit dan berdiri dengan percaya diri. Peningkatan kekuatan yang didapat dari bentuk tubuh Camber jelas jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Membuatnya semakin aneh karena Camber yang asli dikalahkan begitu mudah. Vision mendarat kembali dengan Maha di depan pejuang terakhir dari tim Kronoa, yaitu Vegito. Maha yang melihat ke depan tidak memiliki rasa takut saat ini. Vision minta Maha jangan terlalu serakah karena mereka sudah kenyang. Dia tegaskan sekarang adalah giliran Kobo. Tapi Kobo merasakan bahwa Vegito adalah iblis, makhluk yang tidak seharusnya ada. Roh-roh memberitahu mereka harus lari dan gak boleh berhadapan dengan Vegito. Secara mengejutkan, meskipun melihat betapa sukses rekan setimnya, Kobo benar-benar gemetar. Seolah-olah bukan Vegito yang dia bayangkan di depannya, tapi makhluk yang sama sekali berbeda. Vegito yang melihat keraguan mereka mengingatkan bahwa ini adalah turnamen. Jadi, dia ingin mereka tetap fokus melawannya. Sebelum mendekat pada wajah Vegito, dia memberitahunya dengan pertarungan 3 lawan 1,
Pegito merasa jelas dia akan kalah. Mereka mungkin sebaiknya mengakhiri penderitaannya dan hadapi dia sekaligus semuanya. Untuk sesaat setelah mendengar kata-kata ini, Maha dan Vision berdiri tertegun. Tidak yakin apakah mereka sedang berhadapan dengan orang bodoh atau orang gila. Tapi Maha segera menoleh pada rekannya dan berkata Pegito ada benarnya. Apakah Pegito menggertak atau tidak, sekarang dia sendirian. Mereka bodoh jika tidak menyerangnya bersama-sama. Itu taruhan terbaik mereka dalam skenario apapun. Dan karena Pegito yang minta, mereka akan melakukannya bersama-sama. Lagi pula, Vision belum menunjukkan apa yang benar-benar bisa dilakukan tubuh ini. Setelah membanting tinjunya ke telapak tangannya untuk bersiap, ketiga pejuang Hades termasuk Kobo yang ketakutan mulai mendekat. Bagaimanapun, mereka tidak punya pilihan lain. Pemimpinnya Maha kemudian berteriak untuk memulai. Setelah itu, ketiganya membuang rasa waspada dan meluncur ke arah Pegito dengan ketiga tinju mereka ditarik ke belakang, bersama-sama siap untuk menghabisi Pegito. Namun, untuk beberapa alasan, begitu mereka mendekat, mereka berhenti total. Dan tampaknya bukan atas kemauan mereka sendiri. Vision segera berteriak karena tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Vision merasa waktu telah berhenti. Apakah ini pasti kemampuan Dewa Tua Kronoa? Dia penasaran apakah ini adalah kemampuan Dewa Tua Kronoa? Jika benar, maka ini adalah curang. Namun, Kronoa menegaskan bukan dia sama sekali yang melakukan penghentian waktu. Hingga secara luar biasanya, tidak seperti rekan-rekannya, Pegito mengungkapkan apa yang telah dicapai latihannya. Dengan senyuman khasnya, Pegito menunjukkan mata merahnya sekarang dihiasi oleh simbol angka 8 atau jam pasir. Mata ini sama seperti yang dimiliki oleh Whis saat ia dipinjamkan kekuatan Kronoa. Rupanya, Pegito sekarang bisa mengendalikan waktu. Seketika, keributan semua orang terdengar di seluruh tribun turnamen. Masing-masing Dewa Tua tertegun melihat makhluk panah dapat menggunakan kemampuan Dewa Tua. Mereka baru tahu jadi inilah sang pembunuh dewa yang viral di semua multiverse. Dan tampaknya bahkan para petarung lain menonton dengan seksama. Ardos yang menonton dari markasnya akan sama terkejutnya. Namun, tak lama kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya, Pegito akan menggunakan tangan androidnya untuk mengeluarkan ekor sel. Dengan gaya yang menjijikan seperti yang diprediksi, ekor sel muncul menampakkan dirinya. Tapi, bukan sembarangan ekor sel, melainkan ekor dengan ujung tajam yang sangat panjang, hampir seperti sebuah pedang itu sendiri. Hingga dalam satu serangan, ratusan bahkan ribuan tebasan dilepaskan pada para pejuang yang membeku dan rentan. Begitu cepat sehingga tubuh mereka tidak tampak utuh lagi. Ketika cairan merah tua itu menyembur kemana-mana, termasuk ke wajah Pegito yang tersenyum, Pegito minta maaf karena dia sedikit keterlaluan. Di seluruh tanah terdapat genangan darah dan potongan tubuh yang terpotong-potong dari para mantan petarung Hades. Kengerian tidak berakhir di situ karena tiba-tiba ujung ekor sel terbuka sepenuhnya. Dan dalam satu tampilan yang mengerikan, ketiga tubuh berserakan itu tersedot langsung ke dalam ekor sel seperti vacuum cleaner. Setiap bagian tubuh, setiap tetes darah, seluruh keberadaan mereka dihisap ke dalam tubuh Pegito. Setelah itu, ekor sel ditarik kembali dan tangan Pegito terpasang kembali pada tempatnya. Sambil tersenyum dengan mata barunya, Pegito ungkapkan pada Zeus, itulah akhir dari babak keempat. Pegito ingin tahu siapa Pegito yang terkuat sekarang. Apakah masih Omni Pegito atau Pegito asli? Genesis sebaliknya merasa senang, ternyata seperti itulah kekuatan God Killer Pegito. Hingga dalam adegan terakhir yang keren, saat Pegito berjalan pergi sambil tersenyum, dari tribun penonton, markas petarung dari kiri ke kanan, Hades, Zeus, Akobel, Omni Pegito, Kronoa, Ardos, dan Genesis yang bersemangat, semuanya menonton setelah pernyataan pamungkas dibuat oleh Pegito itu sendiri. Bagaimana turnamen ini akan berlanjut? Apakah Pegito adalah satu-satunya karakter terkuat di turnamen ini? Atau masih ada yang lebih kuat lagi yang belum muncul? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.